Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dikuatin sama Allah hingga menyelesaikan Ramadan sampai akhir nanti, dan mudah-mudahan Allah jadiin kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan atau syahrul Ramadan itu menjadi salah satu bulan yang mulia. Bulan yang dipilih sama Allah, yang di dalamnya banyak keutamaan dan banyak juga janji-janji Allah bagi hamba-hambanya yang dicintai. Itu salah satunya karena memang Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, atau sebagaimana dikatakan dalam Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran yang fungsinya adalah sebagai hudan. Nah, hudan itu apa? Kalau kita buka dalam kitab Lisanul Arab, Ibnul Manzur menjelaskan derivasi makna daripada kata hudan itu banyak sekali. Di antaranya kata hudan itu bisa bermakna ad-dalalah, yaitu petunjuk. Atau makna hudan itu bisa bermakna al-irsyad, yaitu bimbingan. Atau al-bayan, yaitu penjelasan. Nah, yang menarik adalah begini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat tiap sholat itu untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim, yang mana minimal 17 kali diulang-ulang. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan ihdinas siratal mustaqim kepada para sahabatnya, itu menjadi wajar Pak. Rasul nyuruh sahabat ngulang-ulang minta ihdinas siratal mustaqim, itu menjadi wajar. Kenapa menjadi wajar? Karena memang Quran di zaman Rasulullah itu turunnya enggak seperti Quran zaman kita yang udah sempurna 1-30 juz. Unzila Quran bitadrij. Quran itu zaman Rasul turunnya pelan-pelan, turunnya bertahap. Biasanya model Allah menurunkan Quran itu dua. Pertama, Quran itu turun untuk merespon kejadian yang ada di bumi. Atau yang kedua, memang sengaja Allah turunin tanpa merespon sesuatu apapun. Itulah sebabnya kenapa di dalam kitab tafsir para ulama ngejelasin bahwa memang yang namanya Islam itu ya, bukan hanya kehendak Allah kepada hamba, tetapi yang namanya Islam itu juga apa yang menjadi kebutuhan hamba kepada penciptanya. Kenapa? Karena nyatanya Quran yang Allah turunkan kepada kita sebagai manusia, enggak melulu Quran itu untuk merespon kejadian yang ada di bumi, tapi kadang-kadang juga Allah turunkan Quran memang tidak ada sebab apapun. Nah, ma'asyiral muslimin, apa kemudian di antara bagian daripada proses turunnya Quran yang secara tadrij tadi merespon kejadian yang ada di bumi? Misalnya begini Bapak Ibu, suatu saat di zaman Rasul itu ada sebuah kisah yang ini menjadi asbabun nuzul salah satu ayat Quran. Jadi di Madinah itu waktu dulu ada sahabat namanya Tha'labah bin Hatib al-Ansori. Ini Tha'labah ini orang asli Madinah, cuman memang kurang beruntung dalam urusan dunia karena memang miskin. Rumahnya sempit, rumahnya kecil, kerjaan tiap harinya mengembala kambing. Tapi dia rajin datang ke masjid ikut majelisnya Rasul. Nah, Tha'labah ini Pak, singkat cerita dia itu nggak betah sama kehidupannya yang miskin. Jangankan pakaian yang bagus, makan aja 3 hari sekali nggak nentu tuh Tha'labah. Akhirnya karena dia nggak betah sama kehidupannya yang miskin, akhirnya dia nyamperin Rasul Pak. Nyamperin Rasul, ngadu sama Rasul. Apa yang dikatakan kepada Tha'labah? Ya Rasulullah, ud'ullah ayarzuqani malan. Ya Rasul, tolong dong pintain nama Allah, jadiin saya orang yang kaya. Soalnya saya nggak betah Rasul jadi orang miskin. Kenapa? Karena saya mau beli apapun nggak keturutan. Pengen ini nggak keturutan, pengen itu nggak keturutan. Pokoknya nggak enak kalau Rasul jadi orang miskin. Tolong mintain sama Allah, jadiin saya orang kaya. Itu jawaban Rasul ketika mendengar permintaan Tha'labah. Kata Rasul, ya Tha'labah, qalilun tu'addi bihi syukur khairun min kathirin la tutikuhu syukur. Wahai Tha'labah, sedikit yang ente punya terus ente bisa bersyukur atas itu jauh lebih baik daripada entar ente dikasih banyak, dikasih kekayaan, ente nggak kuat bersyukur atas itu. Cuman Tha'labah bilang lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah ud'ullah ayarzuqani malan. Rasul, tetap aja Rasul, teori mah gampang.
Rasul tolong pintain nama Allah dan jadiin saya orang kaya. Masa timbang doa gitu aja nggak mau Rasul? Kan saya ngerasain Rasul bagaimana nggak enaknya jadi orang miskin. Udu Allah ayarzuquni malan. Rasul tolong dong pintain kepada Allah jadiin saya orang kaya. Jawaban Rasul yang kedua apa? Wa ya Tha'labah. Emangnya kamu nggak pengen seperti saya? Saya ini kekasihnya Allah, saya ini utusannya Allah, saya ini Nabi Allah. Seandainya saya mau itu gunung-gunung itu dijadikan emas dan perak buat saya, pasti Allah akan jadiin itu. Tapi kan saya nggak mau Tha'labah, saya milih hidup sederhana. Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, ud'ullah ayarzuqani malan. Rasul tetap aja Rasul mah enak, utusannya Allah. Rasul mah enak, kekasihnya Allah. Sama orang dihargain, sama orang disegenin meskipun Rasul miskin. Kalau saya kan enggak Rasul, saya orang biasa. Ketika saya miskin mah tersisa hidupnya Rasul, tersiksa saya. Sama orang direndahin, pengen beli ini enggak keturutan, itu enggak keturutan, enggak punya harga diri. Kalau saya bergaul sama sahabat-sahabat yang lain, saya minder Rasul. Ud'ullah ayarzuqani malan. Tolong Rasul, doain, jadiin saya orang kaya. Ntar kalau saya jadi orang kaya, kata Salabah, ntar kalau saya jadi orang kaya, itu semua fakir miskin di Madinah saya santunin semua. Saya cukupin kebutuhannya. Nggak ada yatim yang terlantar. Janda saya santunin semua Rasul. Pokoknya aman dah. Yang penting doain saya jadi orang kaya. Karena denger begitu Pak, Rasul akhirnya ya udah kalau begitu. Rasul angkat tangan, Allahumma rzuqhu malan. Ya Allah jadiin Salabah jadi orang kaya. Itu singkat cerita memang betul-betul Pak. Doanya Rasul manjur. Seketika Salabah menjadi orang kaya. Sampai rumahnya di Madinah itu nggak lagi mampu nampung kambing-kambing yang banyak. Akhirnya Salabah pindah rumah, cari rumah di pinggiran Madinah dekat bukit yang bisa dia gunakan untuk ngembalain kambing. Akhirnya kambingnya beranak pinak banyak sampai ribuan kambing. Sampai kemudian tiba kewajiban Salabah bayar zakat mal. Karena kambingnya udah ribuan, maka kewajibannya juga udah ratusan kambing yang keluar. Akhirnya Rasul ngutus dua sahabat Pak. Dua sahabat diutus sama Rasul bawa surat dari Rasul yang isinya adalah nyuruh Salabah mengeluarkan kewajiban untuk membayar zakat mal. Isinya ratusan kambing. Bawalah tuh Pak suratnya itu. Ketika sampai depan rumahnya Salabah dikasih tahu, Salabah, ada surat dari Rasul. Apa isinya? Isinya ente suruh bayar zakat. Kenapa? Karena harta ente udah banyak, udah ada kewajiban zakat atas ente. Berapa jumlahnya? Begitu kasih tahu catatannya banyak Pak, ratusan kambing yang harus dia keluarkan zakatnya itu. Apa kata Salabah? Lah, enggak mau saya. Ini mah bukan zakat, namanya pemerasan, kata Salabah. Oh jadi begitu caranya Rasulullah. Dulu ketika saya miskin pengen minta didoain kaya aja, Rasul ngeyelnya minta ampun. Dulu ketika saya miskin, saya pengen didoain jadi orang kaya, Rasul kayaknya alasannya banyak tuh. Sekarang giliran saya udah kaya gara-gara usaha saya sendiri, terus Rasul mau minta jatah dari saya. Enggak ada. Pulang sana ente ke Madinah. Sahabat Pak denger jawaban begitu Pak, merah Pak mukanya Pak. Itu kalau yang diutus Umar habis tuh Salabah itu Pak. Merah mukanya pergi ke Madinah, pergi pulang lagi ke Madinah. Di gerbang Madinah Rasul ngeliat tuh dua sahabat nggak bawa apa-apa. Rasul udah tahu tuh Pak, pasti Salabah ngeyel. Nah gara-gara itu turunlah kemudian surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Di mana dalam ayat itu dikatakan bahwa sebagian orang ada ketika mereka dalam keadaan susah, mereka berjanji kepada Tuhannya bahwa ketika mereka diberikan rezeki, diberikan harta yang banyak, mereka akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kemudian ketika Allah berikan itu kepadanya, dia mengingkari janjinya. Apa di ayat terakhir Allah katakan, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah timpakan penyakit munafik dalam hatinya Salabah. Akhirnya Salabah mati dalam keadaan munafik. Fa'iyadzubillah. Padahal sahabat Nabi Pak, sering ikut ngajinya Nabi. Tapi gara-gara perilakunya begitu jadi orang munafik. Nah itu yang dimaksud tadi, bahwa Quran kadang turun ke dunia itu untuk merespon sebuah kejadian. Jadi ada kejadian, Allah kemudian merespon. Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan sebuah ibrah atau pelajaran. Makanya di dalam kaidah tafsir itu ada kaidah yang mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ketika kita ingin melihat ibrah atau pelajaran daripada Quran, itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dari Quran itu dilihat pada keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Walaupun sebab ayat itu turun karena merespon perilakunya Salabah, asbabun nuzulnya begitu, tapi ibrah pelajaran itu sepanjang masa.
Jadi tidak hanya spesifik ngurusin soal masalah salabah. Toh nyatanya zaman sekarang juga banyak yang begitu, Pak. Ketika miskin ingat Allah, begitu kaya lupa sama Allah. Ya, itu proses yang disebut dengan Quran turun sebagai bentuk respon Allah atas kejadian yang terjadi di dunia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ayat ihdinas siratal mustaqim yang artinya ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu tiap hari diulang-ulang oleh sahabat, itu menjadi wajar, Pak. Karena memang Quran turunnya tadrij, pelan-pelan bertahap. Enggak langsung ujuk-ujuk turun bijumlatil wahidah, sempurna, enggak. Makanya ketika sahabat kemudian ada persoalan apa ngadunya sama Rasul, ntar ayat Qur'annya baru turun dan seterusnya. Maka wajar ketika mereka berdoa ihdinas siratal mustaqim. Yang jadi persoalannya zaman kita sekarang, Qur'annya sudah turun sempurna, bahkan dicetak. Di rumah kita pasti kita punya banyak tuh, nggak mungkin cuma satu, lebih dari satu. Bahkan di handphone kita juga punya Quran. Tiap hari kita kantongin tuh Quran dalam handphone. Artinya Quran sebagai hudalin nas, sebagai petunjuk bagi manusia sudah ada di hadapan kita. Lalu pertanyaannya, ngapain kita masih minta petunjuk sama Allah? Loh, petunjuknya udah ada. Lalu ngapain kita tiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim dalam sholat? Loh, petunjuknya sudah ada di diri kita masing-masing, sudah ada di rumah kita, di lemari kita, sudah ada di handphone kita. Lalu ngapain kita minta ihdinas siratal mustaqim? Syawabah Zuhaili dalam tafsir Munirnya makanya belum mengartikan bahwa yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim itu bukan kita minta petunjuknya. Hudan laisa bima'na dilalah. Hudan di situ maknanya bukan lagi dalam bentuk dilalah petunjuk, tapi beliau memberikan spesifikasi bahwa yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim adalah arsyadanallahu ilal haq. Kita minta kepada Allah bimbingan untuk memahami isi daripada Al-Quran itu sendiri. Karena Qurannya udah turun, Pak. Kita semuanya punya kan Quran. Tapi persoalannya Quran yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan itu bisa nggak kemudian kita fahami? Quran yang kita punya itu ketika kita simpan di rumah, kira-kira petunjuk Quran dalam menjalani kehidupan hadir nggak petunjuk itu di rumah kita? Hadir nggak petunjuk itu di rumah tangga kita? Hadir nggak petunjuk itu sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Ketika Quran kita simpan di masjid, hadir nggak petunjuk Quran dalam masjid? Kan itu yang jadi persoalannya, Pak. Makanya kata beliau disebut dengan hudan di situ bukan bermakna dilala lagi karena petunjuknya udah ada. Tapi kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan bimbingan, kemudahan kita di dalam mempelajari Al-Quran itu sendiri. Makanya Abdullah ibnu Abbas di dalam sebuah makalahnya beliau mengatakan, la'an aqra'al Quran, la'an aqra'al az-zalzalah wal qari'ah bitadabur ahabbu ilayya min an aqra'al baqarata wa alal imran hadramatan. Kata beliau, sungguh kata Abdullah ibnu Mas'ud, saya baca surat Al-Zalzalah amma Al-Qari'ah dengan tadabbur, dengan penuh penghayatan, dengan penuh kita menghadirkan pelajaran-pelajaran kehidupan, itu jauh lebih aku sukai ketimbang saya baca Al-Baqarah sama Ali Imran hadramatan dengan cara yang cepat. Itu jauh lebih aku sukai, kata beliau. Nah, ketika kita di bulan Ramadan, seringkali kita ketika tadarus Quran yang kita kejar adalah targetnya. Oh, saya ketika Ramadan saya pengen dah khatam sebulan sekali minimal. Oh, pengen 2 kali, oh pengen 3 kali, oh pengen 4 kali, pengen 5 kali. Betul, keturutan ketika Ramadan, tapi apa yang terjadi? Puluhan kali khatam Quran, tapi petunjuk dalam Quran untuk menjalani kehidupan sehari-hari seakan-akan gak hadir dalam diri kita. Toh nyata-nyatanya selesai Ramadan kita masih menjadi orang-orang yang kebingungan dalam menjalani kehidupan dunia. Toh nyata-nyatanya ketika selesai Ramadan seakan-akan Quran gak berbekas sama sekali dalam jiwa kita. Kenapa? Karena ketika Ramadan yang kita kejar itu target. Dan biasanya, Pak, orang kalau ibadah landasannya target itu capek, Pak. Capek betul. Biasanya ketika sebelum masuk Ramadan dia bikin resolusi target tuh. Oh, saya pengen khatam ketika Ramadan 5 kali, 10 kali. Oh, saya pengen ketika Ramadan tarawih enggak ada yang bolong. Sedekah tiap hari. Tapi karena landasannya target, apa yang terjadi? Begitu dapat 5-6 hari, seminggu, apa yang terjadi? Dia mulai merasakan capek, mulai merasakan kehampaan,
mulai merasakan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena landasan ibadahnya adalah dengan landasan target. Yang dikejar itu targetnya. Padahal Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu sahabat, para tabi'in itu dalam kisah-kisahnya, dalam kisah sahabat, dalam kisah tabi'in itu ngajarin bahwa di bulan Ramadan itu beribadalah dengan penuh penghayatan dan kenikmatan. Nikmati tiap momen ibadah kita di Ramadan itu. Dengan landasan apa? Dengan landasan cinta. Kalau taraweh lah dengan cinta, bukan dengan target. Tadaruslah dengan cinta. Qiraatul Qur'an lah dengan cinta. Sedekah dengan cinta. Kenapa? Karena di dalam cinta ada kenikmatan, dan di dalam cinta ada kerinduan untuk senantiasa bersama terhadap sesuatu yang kita cintai. Makanya para ulama itu membagi Pak tingkatan ibadahnya kita sebagai seorang muslim itu dengan 3 atau 1. Kadang ada orang ibadah itu karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Iya, soalnya diancam. Di Quran kalau saya kagak sholat masuk neraka. Di Quran kalau saya kagak puasa masuk neraka. Makanya takut saya, makanya saya sholat tuh. Yang kedua, kadang-kadang orang ibadah karena kebutuhan. Kamu kenapa kok rajin banget tahajud sama puasa? Iya, soalnya saya lagi butuh sama Allah. Kenapa? Besok anak bayaran sekolah, saya gak punya duit. Kontrakan udah nunggak 3 bulan, listrik bunyi mulu tuh. Makanya saya tahajud sama puasa. Tapi begitu kebutuhannya selesai, apa yang terjadi? Ditinggalkan lagi ibadahnya. Kenapa? Karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Dan yang begitu nggak bagus Pak. Karena itu tingkatan ibadah yang paling istimewa adalah kita ibadah dengan cinta. Kita sholat taraweh dengan penuh cinta, nikmatin tiap momennya, nikmati tiap bacaan imam yang dikumandangkan, nikmati tiap rukuk, tiap sujudnya. Karena itu adalah momen di mana kita betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, sholat itu kalau kata para ulama itu bukan hanya sebatas aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Tidak. Sholat itu bukan hanya sebatas perkataan perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Tidak. Tapi para ulama mengatakan sholat itu adalah mi'rajur ruh wal munajah ilallahi azza wajal. Sholat adalah momen di mana kita memi'rajkan, menaikkan hati kita, menta'alluqkan diri kita, menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal munajah ilallahi azza wajal, dan tempat di mana kita berdialog, berdoa, bermunajat kepada Allah, mengadukan segala bentuk keluh kesah kehidupan kita. Salat itu seperti itu, Pak. Makanya wajar Nabi betah salat malam lama. Makanya wajar sahabat betah salat malam lama. Kenapa? Karena itu momen di mana mereka sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan seluruh keluh kesah kehidupannya. Tapi yang seperti itu kan nggak terjadi Pak di kita. Sebab kadang-kadang kita nganggap sholat itu sesuatu yang terpaksa atau nggak karena kebutuhan. Atau bahkan kadang-kadang cuma sebagai penjeda kerja saja. Makanya akhirnya sholatnya terasa hampa. Tidak ada makna sama sekali dalam diri kita. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan menjadi mulia karena tadi Quran turun di bulan ini sebagai petunjuk untuk kehidupan manusia. Tapi makna hudan zaman sekarang bukan petunjuk dalam bentuk Qur'annya, sebab Qur'annya sudah ada. Tapi hudan di situ yang kita minta adalah supaya kita diberikan bimbingan dan kemudahan oleh Allah di dalam memahami Al-Qur'an. Sehingga afdalut thariqah li fahmil Qur'an at-ta'allum. Sebaik-baiknya cara untuk memahami Qur'an adalah at-ta'allum, dengan ngaji. Enggak ada yang lain, Pak. Ngaji dan ngaji. Sebab kalau kita baca terjemahan Qur'an terbatas, Pak. Baca terjemahan Quran terbatas. Tapi kalau kita ngaji sama ustadz, ngaji tafsir, begitu kita khatam 30 juz, insya Allah tuh Pak, ketika kita baca Quran kita tahu tuh makna setiap bacaan yang kita baca. Makanya manfaatin di bulan Ramadan ini momen dimana kita mentadaburi Quran, momen dimana kita minta sama Allah supaya Allah kasih kemudahan kita di dalam memahami Al-Quran. Nah yang kedua Bapak Ibu, bulan Ramadan itu juga menjadi bulan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Suatu saat ada seorang ulama namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak itu lagi ngajar di depan murid-muridnya. Terus beliau tiba-tiba nanya begini Pak kepada murid-muridnya, alaysa marid idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut. Wahai murid-muridku, kira-kira nih kalau ada orang sakit, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh konsumsi obat, dia akan mati nggak? Kemudian muridnya menjawab, qalu bala, tentu saja wahai guruku, pasti dia akan mati.
Kemudian beliau mengatakan, kadzalika al-qalbu, begitu juga dengan hati wahai murid-muridku. Begitu juga dengan hati yang ada dalam diri kita semuanya. Idza muni'a anhu al-hikmatu wal ilmu thalathata ayyam yamut. Hati yang ada dalam diri kita semuanya itu, kalau kita biarin lebih dari 3 hari, enggak kita gunain buat mendengarkan ilmu, amal, nasihat-nasihat kebaikan, pasti yamut, hati itu akan mati. Lalu apa tanda hati mati dalam diri kita? Gampang Pak tandanya, kata Rasul Pak. Ini bisa kita jadiin alat untuk mendeteksi. Jangan-jangan saya punya kolbun mayit nih. Jangan-jangan saya punya hati saya mati ini. Apa tanda hati mati? Satu, tanda hati mati dalam diri seseorang adalah ketika ada kesempatan dia berbuat kebaikan, kemudian kesempatan itu hilang, dia belum ngerjain, tapi sama sekali tidak ada penyesalan dalam dirinya. Ketika di bulan Ramadan ada kesempatan tuh, tromol berceceran di mana-mana tuh. Kemudian kita nggak manfaatin tuh. Begitu selesai Ramadan, nggak ada rasa sekali penyesalan. Itu namanya qalbun mayyit tuh, hatinya mati. Ketika di Ramadan tiap hari di masjid banyak orang yang berbuka puasa, musafir, orang-orang yang membutuhkan, ada kesempatan di mana kita bisa berbagi, kemudian kita nggak manfaatin, selesai Ramadan nggak ada penyesalan, itu namanya qalbun mayyit. Atau yang kedua, qalbun mayyit tandanya apa? Tandanya adalah ketika berbuat maksiat, ketika berbuat kesalahan, sama sekali tidak ada rasa penyesalan atau rasa sedih atasnya. Maksiat biasa, bikin kesalahan sama Allah biasa, ngezolimin orang biasa, nyakitin orang biasa. Itu biasanya yang begitu-begitu adalah orang-orang yang punya qalbun mayyit, punya hati yang mati. Lalu apa konsekuensinya kalau hati itu mati? Syekh Mustafa Yusuf Azhari di dalam kitab Jawahirul Ittila' wa Durarul Intifa itu menjelaskan bahwa hati manusia yang ada dalam diri kita semuanya ini itu punya 3 fungsi, Pak. Fungsi yang pertama adalah mahalus syuhud, tempat persaksian. Persaksian apa? Tempat persaksian di mana kita menyaksikan kebenaran Allah dan kebenaran Rasulullah. Sebab ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi, apa yang kita saksikan sedangkan Allah tidak bisa kita lihat, sedangkan Rasulullah sudah wafat jauh 14 abad yang lalu meninggalkan kita. Lalu apa yang kita saksikan atas itu semua? Maka hati punya fungsi sebagai mahalus syuhud, tempat di mana kita menyaksikan kebenaran Allah, tempat kita meyakini kebenaran Allah dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hati juga punya fungsi sebagai mahalul muwajjahah, tempat pertemuan. Di mana tempat kita bisa bertemu dengan Allah, di mana tempat kita bisa bertemu dengan Rasulullah, maka tempatnya adalah di dalam hati. Karena hati adalah tempat bertemunya seorang pecinta dengan yang dicintainya. Hati adalah tempat bertemu seorang hamba dengan penciptanya, dan tempat pertemuan seorang kekasih dengan yang dikasihinya. Itu di dalam hati, Pak. Yang ketiga, hati punya fungsi sebagai mahalul mukallamah, tempat berdialog, tempat ngobrol. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kalau kita punya masalah, kita bermunajat sama Allah lama-lama tuh, dalam hati kita, dalam sujud kita, karena memang hati punya fungsi itu. Nah, ketika hati itu mati, maka fungsi itu menjadi hilang. Apa yang terjadi? Mulai merasakan kehampaan dalam kehidupan, mulai merasakan hampa dalam ibadah. Kok perasaan saya sholat tarawih sebulan kok nggak ada bekas apa-apa ya? Kok perasaan saya tilawah tadarus Quran tiap hari kok rasa-rasanya nggak bekas apa-apa ya? Kok rasa-rasanya nggak ada perubahannya dalam diri saya ketika puluhan Ramadan saya lewatin? Kok perasaan ketika sholat nggak ada rasa enak-enaknya ya? Bahkan kadang-kadang ketika imam bacaannya panjang, kok kadang-kadang saya malah menggerutu ya? Kok ketika imam bacaannya dengan bacaan yang indah penuh penghayatan, kok kenapa ya tiba-tiba pikiran saya nggak mikirin itu tapi malah mikirin yang lainnya? Hati yang mati biasanya begitu, Pak. Nggak nemuin kenikmatan dalam ibadahnya. Akhirnya apa? Hidupnya berantakan. Nah, Ramadan momen dimana kita mentarbiyah, mendidik diri kita, mendidik hati kita, supaya kemudian hati kita itu berada di dalam fungsi yang semestinya. Ada seorang kiai nyuruh santrinya, Pak, begitu. Panggil santrinya itu, nak sini nak, nih saya punya keranjang sampah nih. Keranjang sampahnya kotor tuh, Pak. Keranjang sampahnya kotor, kemudian bolong-bolong keranjang sampahnya itu. Terus kiainya ngomong sama santrinya tuh, ente tolong dong ambilin air noh di kali noh, ntar masukin ke ember ke sini. Santrinya iskal, Pak, janggal, Pak. Ini kiai nyuruhnya gimana sih? Masa nyuruh saya ngambil air pakai
keranjang sampah yang bolong-bolong, tapi karena disuruh menggulir dijalanin Pak, ambil, begitu ambil air tumpah lagi, ambil air tumpah lagi tuh, sampai dia capek, akhirnya dia temuin kiainya, kiai mohon maaf, akhirnya nggak keambil kiai, karena nggak mungkin saya ngambil air pakai ginian bolong. Kata kiai, ya memang iya. Terus kiainya nanya, tuh keranjang sampah yang kamu pakai buat ngambil air di kali itu, yang tadinya kotor sekarang bersih nggak? Bersih kiai. Nah itulah perumpamaan orang-orang yang di dalam bulan Ramadan manfaatin momen, lisannya nggak pernah lepas daripada baca Quran. Meskipun dia nggak tahu maknanya, meskipun dia nggak tahu artinya apa, tapi kalau dia konsisten tiap hari baca Quran, hatinya menjadi bersih, sama seperti bersihnya keranjang yang kamu ambil buat nyiduk air itu. Jadi gitu Pak, meskipun memang kadang-kadang kita nggak ngerti Quran yang kita baca, tapi kalau kita konsisten, maka insya Allah hati kita menjadi bersih. Makanya tuba liman adrak Ramadan biqalbin naqi. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mendapati Ramadan hatinya bersih, beruntung. Kenapa? Al-qalbun naqi ka'ardin naqi. Hati yang bersih itu sama seperti tanah yang subur. Ambatat fihi al-usba wal kala al-kathir. Karena bumi yang subur itu menumbuhkan rumput, menumbuhkan pepohonan di atasnya. Sama Pak, hati yang bersih pasti menumbuhkan perilaku-perilaku yang baik. Hati yang bersih pasti menumbuhkan sifat-sifat yang terpuji. Hati yang bersih pasti menunjukkan pancaran cahaya di dalam zahir jasad kita. Karena memang hatinya bersih. Makanya syahrul Ramadan, momen dimana kita mentarbiyah, mendidik diri kita, mendidik hati kita, supaya hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang di dalamnya tidak ada kebencian sama sekali kepada orang lain. Sebab kan penyakit hati kita gitu Pak ya, kalau nggak hasad sama orang, kalau nggak benci sama orang, ya biasanya ngapain hati kita? Bawaannya suulun mulu sama orang lain. Bahkan kadang-kadang kita punya teman anak kelewatan kedolimannya sama kita punya teman karena kelewatan istilahnya fitnahnya kepada kita macam-macam. Kadang-kadang hati kita itu suka kemudian Pak, pengennya ngedoain teman kita itu biar dilaknat sama Allah. Ya Allah kalau bisa udahlah dia matiin aja tuh teman saya yang begitu tuh. Ya. Kadang-kadang kan kita punya penyakit yang begitu Pak dalam diri kita. Iya. Padahal kalau kita mau tahu Pak, ya, teman kita yang begitu itu, ya, itu ketika dia muslim, dia umatnya Rasulullah bukan Pak? Umatnya Rasulullah. Rasul itu Pak, an-nabiyyu asyaddu syafaqatan li ummati. Rasul itu adalah manusia yang senantiasa berusaha payah fi yaumil qiyamah nanti untuk memberikan syafaat kepada umatnya Pak. Bahkan Rasul sampai berkata dalam hadis, syafaati li ahlil kabair min ummati. Saya punya syafaat khusus kata Rasul buat orang-orang yang punya dosa besar. Selama dia masih kemudian menjadi bagian dari umatku, saya akan kasih syafaat buat dia. Tapi kok bisa-bisanya kita sesama umatnya Nabi, kita kemudian saling laknat. Kok bisa-bisanya sesama umat Nabi, gara-gara teman kita punya kesalahan sama kita nggak mau lagi temenan sama dia. Bahkan kadang-kadang kita doain celaka buat dia. Itu yang begitu ajaran siapa ya? Itu bukan ajaran Nabi Pak. Ya, jadi manfaatin bulan Ramadan untuk membersihkan hati kita. Karena syahrul Ramadan adalah syahrul tarbiyah. Bulan kita mendidik diri kita supaya hidup kita tidak diperbudak oleh nafsu dunia. Ini sampai jam berapa Pak? Sudah? Cukup ya? Iya Pak. Ustaz kalau udah naik mimbar gitu Pak, nyerocos aja tiba-tiba jam 10 lah gitu. Jadi gitu Pak ya. Ya, bulan Ramadan yang pertama itu bulan mulia karena turunnya Al-Quran. Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Makna petunjuk adalah al-irsyad, yaitu bimbingan. Yang kedua, bulan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, di mana di bulan Ramadan ada kesempatan kita mendidik diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang punya hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan selesai Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang bersih hatinya, menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.